Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah tentang potensial listrik. Dalam video ini juga kita akan membahas contoh soal hubungan potensial listrik dengan medan listrik, potensial listrik terhadap satu muatan titik, kemudian potensial listrik terhadap dua muatan titik, dan juga hubungan potensial listrik terhadap kerja. Baik, kita awali dengan pengertian potensial listrik, yaitu kerja yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan dari satu titik ke titik lain. Energi potensial listrik disebabkan oleh konfigurasi dari suatu muatan. Terminal listrik biasanya terdapat dua saluran yang berisi potensial tinggi dan potensial rendah. Sehingga terdapat beda energi potensial, yaitu sama dengan EPB dalam gambar ini dikurangi EPA. Maka ini sama dengan G kali VBA. Muatan kali beda potensial. Nah, hubungan potensial listrik dan medan listrik terjadi pada distribusi muatan seragam. Misalnya plat sejajar. Kerja yang dilakukan oleh medan listrik untuk memindahkan muatan positif Q dari B ke A, yaitu W, kerja sama dengan Q kali VBA. W sama dengan F kali D, di mana D adalah jarak antar muatan. Nah, jika diturunkan, W sama dengan F ini kan Q kali E kali D. Nah, jika W sama dengan W ini ya, Q kali VBA sama dengan Q kali E kali D. Q-nya kita coret, maka didapatkan VBA sama dengan E kali D. Jadi, potensial listrik sama dengan medan listrik kali D, jarak atau R. Nah, potensial listrik dapat disebabkan oleh muatan titik, di mana potensial listrik merupakan kerja yang dilakukan oleh medan listrik. Maka misalnya ada Q muatan, kemudian terhadap jarak R, maka VP sama dengan E kali D. Maka VP sama dengan rumus E, medan listrik adalah K kali Q per R kuadrat, dikalikan D ini, sini dalam R ya, maka R-nya dicoret, maka VP sama dengan K kali Q per R. Nah, V ini adalah potensial listrik yang satuannya volt. Nah, contoh soalnya, ada dua contoh soal. Mari kita bahas satu persatu. Satu, muatan listrik Q mengakibatkan potensial listrik plus 125 volt pada jarak 15 cm. Berapa besar Q? Nah, dari sini kita bisa mengetahui, yaitu misalnya VP, potensial listrik sama dengan 125 volt. Kemudian R-nya 15 cm, kita jadikan meter, itu 0,15 meter. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Q. Maka penyelesaiannya adalah VP sama dengan K kali Q per R. Jika ditanya Q dari rumus ini, maka didapatkan VP kali R per K. Kita substitusikan angka-angkanya, maka Q sama dengan 125 kali 0,15 dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Maka dihasilkan nilai Q sama dengan 18,75 per 9 kali 10 pangkat 9. Maka dihasilkan nilai Q-nya adalah 2,08 kali 10 pangkat min 9 kolom. Ini 10 ya. Lanjut untuk soal nomor 2. Seberapa kuat medan listrik antara dua plat sejajar yang jaraknya 5,2 meter jika beda potensial di antaranya adalah 220 volt? Nah, diketahui apa? Yang pertama VP-nya.
yaitu 220 volt. Kemudian R-nya 5,2 meter. Ditanya medan listriknya E ya. Maka penyelesaiannya adalah jika rumus V sama dengan E kali D, maka E sama dengan V per D atau V per R ya di ini. Nah, E maka kita substitusikan sama dengan 220 dibagi 5,2. Dihasilkan nilai E 42,31 volt per meter. Selanjutnya, potensial listrik yang disebabkan oleh sekelompok muatan titik, maka potensial listrik merupakan jumlah total potensial muatan-muatan secara skalar. Nah, misalnya ada Q1, Q2. Nah, VP-nya, ya, potensial listriknya, nah, dipengaruhi oleh Q1 dan Q2, maka ada jarak R1 dan R2. Maka rumusnya VP sama dengan V1 plus V2. Nah, ini kita turunkan, maka nanti VP sama dengan K dalam kurung Q1 per R1 tambah Q2 per R2. Ini jika muatannya ada 2. Jika lebih, maka kita tinggal menjumlahkan secara skalar. Jadi perlu diingat bahwa potensial listrik merupakan besaran skalar. Maka jumlahkan angka-angka tanpa memperhatikan arah. Namun harus memasukkan tanda-tanda muatannya. Misalnya nanti tandanya muatannya plus atau min, tetap dimasukkan. Baik, kita ke contoh. Hitung potensial listrik pada titik A dan B yang disebabkan oleh dua muatan berikut. Ini ada gambar ya. Nah, ini ada titik A, ada titik B. Ada Q1 dan Q2. Nah, ada dua pertanyaan ya, potensial listrik di titik A dan B. Kita kerjakan satu-satu. Nah, potensial listrik pada di titik A. Titik A ini berarti dipengaruhi oleh R1 berarti terhadap Q1 dan R2 terhadap Q2. Maka kita ketahui bahwa nilai Q1 plus 50 mikrokolom atau 50 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian Q2-nya min 50 mikrokolom. Kemudian kita tahu R1-nya 30 cm. Maka jika dijadikan meter sama dengan 0,3 meter. Kemudian yang diketahui R2-nya 60 cm. Kita jadikan meter jadi 0,6 meter. Yang ditanya adalah VA. Maka kita selesaikan bahwa VA sama dengan V1 plus V2. Maka VA sama dengan K kali Q1 per R1 ditambah K kali Q2 per R2. Kita substitusikan nilainya. Maka K-nya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 kali plus 50 kali. Nah, ini tadi jadikan kolom ya. Kali 10 pangkat min 6 per 0,3. Ini berarti terhadap Q1. Maka V1. Nah, V2-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali min 50 kali 10 pangkat min 6. Sama ini jadikan kolom per 0,6. Maka dihasilkan VA-nya plus 1500 kali 10 pangkat 3 dikurangi 750 kali 10 pangkat 3. Maka dihasilkan 750 kali 10 pangkat 3 atau potensial listrik pada titik A sama dengan 7,5 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, bagaimana untuk yang di titik B? Nah, kita ketahui bahwa untuk titik B ini jarak terhadap Q1 dan Q2 belum diketahui. Nah, karena ini jaraknya sejajar, berarti ini 30, ini sama ini 26, maka R1 dan R2 itu sama. Karena ini siku-siku, kita gunakan rumus Pythagoras. Maka R1 sama dengan R2
sama dengan akar dari 30 kuadrat ditambah 26 kuadrat. Nah, sama dengan itu akar dari 900 tambah 676. Maka akar dari 1576 adalah 39,7 atau kita bulatkan jadi 40 cm. Nah, maka untuk menghitung potensial listrik di titik B, kita ketahui bahwa nilai Q1 sama dengan plus 50 mikrocoulomb, Q2 min 50 mikrocoulomb, R1 dan R2 itu sama, yaitu 40 cm. Kalau dijadikan meter sama dengan 0,4 meter. Nah, yang ditanya adalah potensial listrik di titik B. Nah, penyelesaiannya bahwa VB itu V1 ditambah V2. Maka K kali Q1 per R1 sama ditambah K kali Q2 per R2. Maka kita substitusikan VB sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali plus 50 kali 10 pangkat min 6 per 0,4 ditambah 9 kali 10 pangkat 9 kali min 50 kali 10 pangkat min 6 per 0,4. Maka dihasilkan plus 750 kali 10 pangkat 3 min 750 kali 10 pangkat 3. Maka potensial listrik di titik B adalah 0 ya, karena habis ya. Nah, contoh yang kedua, muatan titik positif itu sama besar ya. Ini Q1 dan Q2 5 nanocoulomb. Nah, tentukan potensial listrik di titik P1 dan P2. Ini ada P1 dan P2. Nah, kita belum tahu jarak titik antara P1 P2 dengan Q2 ya. Nah, berapa jaraknya? Kita gunakan Pythagoras lagi. Nah, yang ini jaraknya 8 terhadap yang atas itu jaraknya 6. Maka panjang R2 atau jarak antara P2 terhadap Q2 itu akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Maka dihasilkan R2 sama dengan 10 cm. Baik, kita kerjakan satu-satu, yaitu potensial listrik di titik P1 dan P2. Nah, untuk yang potensial listrik di titik P1 yang diketahui adalah Q1 sama dengan plus 50 nanocoulomb. Saya jadikan coulomb nanti kali 10 pangkat min 9. Kemudian Q2-nya sama plus 50 nanocoulomb. Nah, R1 berarti ini P1 ya. P1 terhadap Q1 itu jaraknya 4 cm atau 0,04 meter. Kemudian terhadap Q2 R-nya sama 4 cm juga atau 0,04 meter. Nah, kemudian yang ditanya adalah potensial listrik di titik P1. Maka penyelesaiannya adalah bahwa VP1 sama dengan V1 tambah V2. Itu sama dengan K kali Q1 per R1 ditambah K Q2 per R2. Kita substitusikan 9 kali 10 pangkat 9 kali 50 kali 10 pangkat min 9 per 0,04 ditambah 9 kali 10 pangkat 9 kali 50 kali 10 pangkat min 9 per 0,04. Kemudian dihasilkan, ya, coret nih ya, 10 pangkat 9 sama min 9-nya sama dengan plus 11,25 kali 10 pangkat 2 ditambah 11,25 kali 10 pangkat 2 sama ini ya, karena jaraknya sama. Nah, maka akan dihasilkan potensial listrik di titik P1 adalah 12
22,5 kali 10 pangkat 2 volt. Nah, bagaimana untuk potensial listrik di titik P2? Nah, untuk di titik P2 kita sudah tahu tadi bahwa muatannya plus 50 nanocoulomb, G2-nya sama plus 50 nanocoulomb. Nah, R1-nya ini 6 cm ya. Jarak P2 dengan G1 itu 0,06 meter. Nah, R2-nya ini tadi sudah kita cari dengan Pythagoras, didapatkan bahwa R2-nya 0,1 meter. Nah, yang ditanya adalah potensial listrik di titik P2. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sama bahwa VP2 itu sama dengan V1 ditambah V2. Maka K kali G1 ber R1 ditambah K kali G2 ber R2. Dihasilkan 9 kali 10 pangkat 9 kali 50 kali 10 pangkat 9 per 0,06 ditambah 9 kali 10 pangkat 9 kali 50 kali 10 pangkat min 9 per 0,1. Dihasilkan plus 7,5 kali 10 pangkat 2 ditambah 4,5 kali 10 pangkat 2. Maka dihasilkan potensial listrik di titik P2 adalah 12 kali 10 pangkat 2 volt. Baik, kita lanjutkan. Untuk potensial listrik didefinisikan juga sebagai energi potensial per satuan muatan. Pada muatan yang bergerak, kerja yang dilakukan setara dengan perubahan energi kinetik atau delta EK, di mana kerja pada muatan W sama dengan G kali delta V dan delta EK sama dengan EK2 kurang EK1, sedangkan EK energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat, sehingga W sama dengan delta EK sama dengan W itu G kali delta V sama dengan setengah mv kuadrat dikurang ya, dikurang setengah mv1 kuadrat, di mana M adalah massa muatannya, V adalah kecepatan gerak muatan, G muatan, sedangkan delta V adalah perubahan potensial listrik. Nah, latihannya 1. Sebuah muatan plus 30 nanocoulomb diletakkan 32 cm dari muatan plus 30 nanocoulomb yang sama. Berapa besar kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tes plus 0,5 nanocoulomb dari titik yang berada di tengah-tengah antara kedua muatan hingga titik yang lebih dekat 10 cm ke arah salah satu muatan. Nah, jika kita ilustrasikan bahwa ada dua muatan plus ya, G1 30, G2 30 nanocoulomb. Jaraknya adalah 32 cm. Nah, kemudian ada muatan tes sebesar 0,5 nanocoulomb itu di tengah-tengah. Jadi jarak ke kiri dan ke kanan sama, 16 cm. Nah, ini yang ditanya adalah berapa kerja untuk memindahkan ini ya, dari titik A ke B, atau nanti arahnya bisa ke kanan ya. Yang jelas nanti jarak terhadap muatan itu 10 cm. Jadi sama aja nanti hasilnya karena sama-sama muatannya plus ya. Nah, diketahui bahwa G1 sama dengan plus 30 nanocoulomb atau 30 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Kemudian G2 sama plus 30 nanocoulomb. Nah, pada titik A tadi itu R1 sama dengan R2.
sama dengan 16 cm atau 0,16 meter. Nah, untuk titik B, pada titik B R1-nya 10 ya 0,1 meter. Maka R2-nya nanti 32 dikurangi 10 yaitu 22 cm. Nah, kemudian muatan tesnya 0,5 nanocoulomb. Yang ditanya adalah W-nya, kerjanya. Nah, kita cari dulu cara mengerjakannya ya. Kita cari potensial listrik di titik A. Kemudian kita cari potensial listrik di titik B. Nah, nanti ada perubahan potensial ya, delta V-nya. Nah, setelah tahu delta V-nya, maka kita bisa menghitung nilai W-nya atau kerjanya. Baik, kita cari satu-satu. VA sama dengan V1 tambah V2. Maka VA sama dengan K kali Q1 per R1 ditambah K kali Q2 per R2. Maka kita masukkan nilai K 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 30 kali 10 pangkat 9 coulomb per 0,16. Nah, untuk V2-nya sama ya. Nah, karena jaraknya sama, maka dihasilkan plus 16,875 kali 10 pangkat 2 ditambah 16,875 kali 10 pangkat 2. Maka VA-nya didapat 33,75 kali 10 pangkat 2 volt. Nah, berapa VB-nya? Setelah bergerak VB-nya dengan jarak yang berubah, maka VB juga sama rumusnya V1 tambah V2. Maka K kali Q1 per R1 ditambah K kali Q2 per R2. Maka nilai VB-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 kali 30 kali 10 pangkat 9 dibagi 0,1. Nah, yang V2-nya nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 30 kali 10 pangkat 9 dibagi 0,22. Maka dihasilkan VB-nya 27 kali 10 pangkat 2 ditambah 12,27 kali 10 pangkat 2. Maka dihasilkan nilai VB sama dengan 39,27 kali 10 pangkat 2 volt. Nah, kita hitung berapa beda potensial listriknya. Maka delta V sama dengan VB min VA. Sama dengan kita jadikan volt yang 3927. 10 pangkat 2-nya hilang, komanya hilang, dikurangi 3375. Maka delta V-nya dihasilkan 552 volt. Nah, sekarang berapa W-nya, kerjanya? Kita tahu bahwa W rumusnya sama dengan Q kali delta V. Maka Q-nya tadi muatan tesnya 0,5 nanocoulomb, kita jadikan coulomb, berarti 0,5 kali 10 pangkat 9 kali delta V-nya. Delta V-nya 552 volt. Maka dihasilkan nilai W atau kerjanya adalah 2,76 kali 10 pangkat min 7 Joule. Baik, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.